Kalau kita mendapatkan kasih karunia Tuhan, percaya saja, apapun yang kita kerjakan, Tuhan buat berhasil. Karena Yusuf ini mendapatkan kasih karunia Tuhan, Potifar pun mengakui. Karena ada Yusuf di sini, sampai dia punya usaha diberkati oleh Tuhan. Cuma karena ada Yusuf di situ. Yusuf itu mendapatkan kasih karunia Tuhan. Coba Pak Martin bacakan ayat yang kedua tadi. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Ya, saudara, kenapa Yusuf ini apapun yang dia kerjakan, mau dia penjaga ternak kah, mau dia jadi petani kah, mau dia jadi budak di Mesir sekalipun, apapun yang dia kerjakan selalu berhasil. Apakah rahasianya? Yusuf itu adalah seseorang yang takut akan Tuhan. Dan dia tidak pernah kompromi dengan yang namanya dosa. Ketika Yusuf dijual oleh kakak-kakaknya ke orang Ismail. Kemudian orang Ismail bawa Yusuf ke Mesir. Dijadikan sebagai seorang budak. Saudara tahu kalau budak itu pembantu jongos. Kalau saudara mungkin bekerja di kebun ini masih dikasih gaji. Tapi kalau budak nggak dikasih gaji. Karena dia itu sudah dibeli dan dibayar lunas oleh Potifar. Jadi nggak dapat gaji. Tapi apa yang membuat Yusuf itu disertai oleh Tuhan? Bahkan Alkitab katakan apapun yang dikerjakan oleh Yusuf selalu berhasil. Pertama-tama Yusuf itu orang yang jujur. Karena kejujuran itu penting. Karena Alkitab katakan jikalau engkau setia dalam perkara yang kecil, Tuhan pasti akan percayakan kita perkara yang besar. Jadi Yusuf ini mendapatkan kasih karunia Tuhan. Sehingga Tuhan membuat berhasil apapun yang dia kerjakan. Kalau seorang budak, paling-paling kalau dia keluar rumah, orang bilang begini, budak kok dia. Kan kalau budak itu orang yang tidak ada arti. Betul nggak, Bu? Coba kalau saudara punya pembantu. Nggak ada arti itu di mata manusia. Pembantu kok dia. Ya. Budak itu jongos. Karena Yusuf itu disertai oleh Tuhan. Sehingga si Potifar ini tertarik dengan Yusuf. Bayangkan saudara, Yusuf ini dijual sebagai seorang budak, tapi dia dipercayakan oleh Potifar. Karena Potifar lihat bahwa Yusuf adalah seorang yang sangat jujur, orang yang takut akan Tuhan, sehingga Potifar memberikan dia kepercayaan menangani semua yang ada di rumah itu. Tiba-tiba datanglah ujian dari Tuhan. Saudara, saya kasih tahu, kita yang sudah setia dengan Tuhan pasti satu ketika akan diuji oleh Tuhan. Dapatlah dia godaan dari istri Potifar. Firman Tuhan katakan saudara, sampai-sampai istri Potifar ini birahi dengan dia. Saking tampan, saking dia pintar, takut akan Tuhan, membuat orang tertarik. Akhirnya firman Tuhan bilang begini, coba Pak Martin bacakan ayat yang ke-11. Pada suatu hari masuklah Yusuf di dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Nah, sampai di situ. Yusuf ini saudara, dia melakukan pekerjaan itu dengan takut akan Tuhan. Ya. Kata Alkitab, walaupun tidak ada orang di rumah, walaupun tidak ada bos yang melihat pekerjaannya, dia tetap mengerjakan pekerjaannya setiap hari. Mungkin kalau budak, dia kasih makan binatang, dia cuci piring, dia ngepel. Apa saja dia kerjakan dengan rajin, penuh tanggung jawab. Walaupun tidak ada bos di rumah. Makanya dia disertai oleh Tuhan. Ketika kita bekerja, bekerjalah bukan cuma untuk dilihat oleh manusia. Tapi bekerjalah karena kita ingin dilihat dan dinilai oleh Tuhan. Kadang-kala kan kita kalau bekerja, kalau mandor gak lihat, wah santai. Tapi kalau sudah ada mandor, cepat. Haleluya. Biasa terjadi itu dalam hidup kita ya. Tapi Yusuf tidak demikian. Tadi Pak Martin sudah baca. Walaupun tidak ada orang di rumah, tapi dia tetap mengerjakan pekerjaan. Karena dia tahu yang berkuasa mengangkat kita bukan manusia, bukan bos, bukan siapapun. Tapi yang berkuasa mengangkat kita adalah Tuhan. Amin. Saudara, saya kasih tahu. Kalau manusia yang angkat, manusia yang menjatuhkan kita. Betul nggak?
Tapi kalau Tuhan yang angkat, tidak ada seorang pun yang bisa menggagalkan rencana Allah yang indah buat kita. Amin. Makanya kalau mau cari muka sama Tuhan. Jangan cari muka sama bos. Ya toh? Kalau cari muka sama Tuhan, setialah beribadah. Karena kita pingin cari muka sama Tuhan. Yusuf tidak pernah kompromi dengan dosa. Luar biasa. Kalau mau pikir, kalau Yusuf digoda, satu, dia bisa mendapatkan kepuasan secara biologis. Oh, istri bos yang goda, mak. Coba kita digoda oleh istri bos. Berpikir begini, oh, siapa tahu saya kalau istri bos yang goda, saya bisa diangkat jadi kepala. Apakah? Karena kan waktu itu status Potifar itu kepala kepegawaian waktu itu. Siapa tahu dia bisa suruh suaminya angkat saya jadi kepala kok dan lain sebagainya. Tapi Yusuf tidak mau karena dia tahu kalau manusia yang angkat, manusia yang menjatuhkan kita. Tapi kalau Tuhan yang angkat memang lewat proses susah. Tapi itu indah di kemudian hari. Amin. Itu indahnya kalau kita dengan Tuhan. Seperti Yusuf, saudara. Akhirnya Yusuf difitnah. Istri Potifar goda terus. Dia bilang begini. Semua yang ada di sini, kamu pe suami so kasih sama saya yang berkuasa. Kecuali engkau. Tidak mungkin saya melakukan hal sejijik ini di mata Tuhan. Saya takut kepada Tuhan. Itu kata Yusuf. Enggak apa-apa kok Yusuf. Satu kali aja Yusuf. Berkali-kali digoda. Hari ini goda enggak tergoda, besok goda lagi. Hari ini digoda enggak tergoda, besok goda lagi. Digoda. Tapi Yusuf tetap mempertahankan imannya di hadapan Tuhan. Amin. Itulah luar biasanya Yusuf. Akhirnya Yusuf difitnah. Kita akan diuji, saudara. Kesetiaan kita. Ya. Masih nggak kita tergoda dengan manusia? Perempuan digoda laki-laki, laki-laki digoda perempuan. Tetap nggak kita mempertahankan rumah tangga kita yang utuh dan suci di hadapan Tuhan? Amin. Haleluya. Itu yang terpenting. Saudara, akhirnya apa yang terjadi? Yusuf dimasukkan ke dalam penjara karena dia difitnah oleh istri Potifar. Yusuf tidak pernah membela diri. Saya tidak bersalah. Saya tidak. Enggak. Karena dia tahu mungkin ada rencana Tuhan dia masuk penjara. Karena kasih karunia Tuhan menyertai Yusuf, di penjara pun dia diangkat menjadi kepala semua tahanan. Oh, dia juga kan tahanan. Tapi kok bisa dia diangkat menjadi kepala tahanan, para dia juga tahanan? Karena apa? Karena Tuhan menyertai dia. Makanya aku bilang penyertaan Tuhan itu sangat penting. Kalau mau cari muka, jangan cari muka sama bos, cari muka sama Tuhan. Amin. Karena yang berkuasa mungkin Tuhan gak angkat kita, tapi Tuhan angkat anak-anak kita. Kita mungkin bekerja keras di ladang, di lahan, di kelapa sawit, tapi karena kita orang yang takut Tuhan, orang yang setia kepada Tuhan, taat kepada firman Allah, mungkin anak-anak kita nanti yang akan perkasa di bumi. Saudara tahu ketika Yusuf diangkat menjadi kepala di penjara, kepala semua tahanan, cuma karena gara-gara karunia mengartikan mimpi, Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri kedua di Mesir. Sebagai seorang budak tidak pernah terlintas dalam pikiran Yusuf kalau dia mau jadi Perdana Menteri di Mesir. Tapi itulah Tuhan. Jangan dulu saudara lihat yang sekarang saya kerja di sawit, jangan. Kalau kita takut Tuhan, anak-anak kita mungkin yang diangkat oleh Tuhan. Karena udah banyak saudara, jemaat-jemaat KSM yang orang tuanya setia luar biasa, anak-anaknya jadi perkasa. Saudara, itu kenyataan yang kami alami orang-orang KSM. Satu-satunya saudara lihat, saya kasih contoh aja. Selki dan istrinya, itu Ibu Bidan masih bidan di KSH. Selki dulu di sini DP kerja apa nebas, masih karyawan seperti saudara. Setia gereja dia dengan Ibu Bidan. Tertariklah saya, Tuhan bilang jodohkan mereka dulu. Nah, Sel, kamu mau gak kujodohkan dengan ini? Tadinya Ibu Bidan nggak mau, aduh. Tapi karena Tuhan sudah bilang itu jodohnya, jadi. Saudara tahu, di saat mereka masih pacaran, mereka tidak pernah lalai bergereja. Meskipun sudah pindah KKU jauh, hujan badai sekalipun tetap datang gereja. Betul nggak? Saudara pernah nggak lihat mereka alpa? Pernah. KKU jauh kan? Tapi luar biasa. Bapak-bapak ini panen gaji besar pasti.
Tapi berapa gaji KTU? Kenapa bisa bangun ruko besar di Palangka? Kemarin kami sudah ke sana kan? Besar kan, Mak? Luar biasa. Kenapa? Tuhan bilang begini, apapun yang kamu kerjakan, aku buat berhasil. Ibu bidan jual pakaian laris, jual kue laris. Akhirnya buka bengkel di Kurun. Saudara, dia punya bengkel yang nyatu itu. Apapun yang dia kerjakan berhasil. Sekarang buka ruko. Kemarin berapa anggarannya, Mak? 250 juta buat ruko itu kan? Luar biasa enggak? Setia mengembalikan milik Tuhan. 1/10 dari pendapatan kita sebenarnya tidak boleh kita pakai. Itu hak Tuhan, milik Tuhan yang harus kita kembalikan. Dari mereka dua masa muda tidak pernah mereka curi-curi uang Tuhan. Sampai sekarang. Karena Tuhan bilang, saudara, ketika kita setia taat mengembalikan milik Tuhan, janji Tuhan, bukankah aku akan buka bagimu tingkap-tingkap sorga, mencurahkan kelimpahan buat kamu. Bahkan belalang, pelahap, pengerip, pelompat, aku akan halaukan dari kamu. Itu janji Tuhan, bukan janji saya. Amin. Salah satu Yermi, setia mengembalikan milik Tuhan. Sekarang dia pulang kampung, dia beli kapal sampai 3. Dia pulang dengan dana hampir 1 miliar. Dia buka usaha jual HP, jual TV, semua kan, Mak? Laris. Ada banyak yang jual pulsa, jual TV, jual HP, tapi dia punya paling laris. Bukankah itu karena penyertaan Tuhan? Amin. Karena Tuhan sudah bilang, kalau kasih karunia Tuhan itu menyertai kita, apapun yang kita kerjakan berhasil. Berhasil, saudara. Nggak usahlah jauh-jauh. Setia bergereja. Lihat, Pak Simpson diangkat nomor 1 pemanen. Iya, Pak. Yang kemarin dapat hadiah kan? Betul, Mak? Kan dapat hadiah toh, Pak? Tidak pernah alpa. Pak Simpson waktu istrinya belum datang, mau ibadah keluarga, hujan badai pun di gereja, nggak pernah dia alpa. Sampai istrinya datang. Tapi mendapatkan kasih karunia Tuhan. Amin. Saudara, jangan pernah lalai kita bergereja. Cari mukalah dengan Tuhan. Saya percaya, kalau kita sudah taat dengan Tuhan, bahkan dia bilang, tingkap-tingkap sorga aku akan bukakan bagi kamu. Karena itu sangat penting buat anak-anak Tuhan. Buat orang-orang yang setia kepada Tuhan. Dan dia bilang, aku akan halaukan belalang, pelahap, pengerip, pelompat yang coba-coba mencuri berkat. Aku akan geser dia. Supaya jangan dihabisinya hasil tanam. Itu Alkitab katakan di Maliaki kan. Nah, jadi seperti itu, saudara. Jangan dulu kita lihat yang sekarang, aduh capek kerja di lahan. Mungkin anak-anak kita nanti yang akan jadi perkasa. Iya kan? Yang pasti itu aja. Jangan pernah kompromi dengan dosa, ya. Jangan pernah mudah tergoda, saudara. Di sini di KSM, apalagi di KSH. Di KSH itu datang satu ibu ngadu. Ibu pendeta, suamiku selingkuh. Aduh, ini di KSH. Datang lagi seorang bapak di KSH. Ibu pendeta, saya punya istri selingkuh. Aduh, Tuhan ya darah Yesus. Saya percaya di sini nggak ada ya. Sini nggak ada kan? Ya. Saudara ingat, jangan pernah kalah dengan setan, ya. Makanya hati kita ini harus terus kita isi dengan firman, supaya kita bertumbuh, dijauhkan dari segala godaan apapun. Amin. Kita harus pakai prinsip seperti Yusuf. Wow, sudah bos yang goda pun gak tergoda dia. Iya toh, kan istri Potifar, tapi dia tidak tergoda. Itu luar biasanya, ya. Amin. Ya, puji Tuhan, Tuhan berkati.